Yo guys, back again with me, Koko Moles. Yap, 4 pagi semuanya guys. Hari ini kita kedatangan Honda HR-V hitam. Ini lagi mau di-prepare untuk paket coating ya. Kita cek dulu yuk kondisi before. Ini dia kondisi HR-V hitam yang datang hari ini guys. Kita cek nih kap mesinnya lumayan tebal ya jamurnya. Kemudian kita cek juga bagian kaca juga lumayan sadis guys jamurnya. Kayaknya kalau jamurnya dirontokin bisa jadi jamur crispy ya nih. Iya. Mantep banget ini jamurnya. Sekarang lagi proses eksterior detailing dulu, dimana kita membersihkan sela-sela eksterior dari kerak-kerak. Lalu ada satu personil juga, Ilham. Dia lagi ngebersihin bodinya dari jamur ya, Ham ya. Setelah proses ini selesai, baru kita akan masuk ke proses poles. Untungnya biarpun jamurnya agak tebal, tapi kalau dari pengamatan kita ya, ini jamurnya itu karena jarang dicuci dan karena biasanya kerak-kerak tanah. Jadi masih lebih mudah dibersihkan dibanding kalau mobil yang jamurannya itu seperti kapur. Ini bisa kita lihat contohnya ya, ini kap mesin belum diapa-apain. Lalu di sini sudah kita pakaiin obat jamur. Nah, kalian bisa lihat jamurnya udah bersih, memang masih banyak goresan halus ya. Ini akan hilang nanti pas setelah dipoles. Tapi paling nggak kita tahu kalau jamurnya itu biarpun tebal, cuman bukan jamur yang kapuran istilahnya. Ini before-nya, ini after-nya. Kita cek juga bagian belakang. Ini cara paling gampang ngebedain keraknya itu kerak tanah doang, kerak kotoran, sama kerak yang kapuran atau line scale namanya. Ini bisa kita perhatiin, dia biarpun kotor, tapi ini keraknya itu seperti coklat-coklat, seperti penumpukan kotoran aja guys. Sebelah sini juga ya, biasanya nih kalau yang kapuran ini pasti bergaris putih gitu guys. Kalau ini dia hanya seperti penumpukan tanah atau kerak ya. Jadi bisa kita pastikan ini keraknya atau jamurnya itu jamur kotor aja. Gue mau mencoba menjelaskan bedanya kerak kapur dan kerak tanah. Kalau seperti ini kan kita bilang tadi kerak tanah ya, hanya kotoran-kotoran yang menumpuk karena mungkin mobilnya itu jarang dicuci. Kalau kerak kapur itu biasanya justru karena mobilnya itu sering dicuci guys. Kalau gue perhatiin mobil-mobil orang kaya tuh biasanya yang punya supir, mereka kan cucinya hanya memakai air aja. Terus diguyur air, terus di saat panas airnya itu mengering. Nah jadinya di sela-sela ini guys itu jadi berkerak. Kerak kapur itu kalau disebabkan karena air di rumah kalian itu ada kandungan mineralnya ya, mineral deposit atau apa namanya ya, seperti semacam kapur lah istilahnya. Jadi kalau mobil kalian keseringan dicuci dengan metode yang kurang tepat, itu yang menjadikan mobilnya jamuran dan sela-selanya itu berkerak. Dan lebih parahnya lagi, kalau keraknya itu termasuk kerak yang kapuran, itu akan jauh lebih sulit dihilangkan dibanding mobil-mobil yang kotor kerak seperti ini aja nih. Jadi simpulannya, perbedaan antara kerak tanah dan kerak kapur itu kalau kerak tanah itu disebabkan karena mobilnya itu justru jarang dicuci dan didiamin aja ya kotorannya, jadi menumpuk di sela-sela. Nah itu lebih mudah untuk dibersihkan. Kalau yang kedua ini kerak kapuran, itu mobilnya justru disebabkan karena mobilnya keseringan dicuci, hampir setiap hari dicuci dan dengan metode yang kurang tepat. Misalkan diguyur air aja lalu dilap kering pakai kanebo, itu yang mengakibatkan di sela-selanya itu airnya numpuk, lalu pada saat airnya nguap itu mineral deposit atau kapurnya itu mengendap di sela-sela. Itu yang membuat mobilnya jadi berkerak lah. Dan mobil itu kalau mobilnya termasuk kerak kapuran ya, itu 2-3 kali lebih sulit dihilangkan dibanding mobil dengan kerak yang biasa seperti ini. Coba kita buktiin ya, ini lagi dikuas sama Abang Hendra di logo-logonya. Biasanya kalau kerak tanah aja Hendra ya, sekali kuas aja kan bisa bersih lah ya. Iya, lebih mudah. Kalau udah putih-putih kapuran tuh bisa sampai berapa kali nguasinnya? Bisa 5 kali, 6 kali kita kuasin terus itu masih belum bisa bersih guys. Ini langsung kita cek ya. Nah ini udah selesai guys. Kita lihat sekali kuas aja ini sudah hampir bersih ya. Walaupun belum 100%, nanti akan ditacap lagi nih. Seperti yang di kolong-kolong logonya ini masih kurang. Cuman at least ini pinggir-pinggirnya udah bersih.
bisa dipastikan ini keraknya cuman tanah atau kotoran yang menumpuk ya, karena jarang dicuci mungkin. Selain ada HRV yang baru masuk, kita juga lagi cek Fortuner. Ini paketnya Platinum Auto Detailing tanpa di coating. Kita lagi ngecek-ngecek bagian yang ketinggalan ya. Putihnya udah kembali kinclong ya guys ya. Tadi putihnya tuh udah banyak flek dan sudah menguning. Ini kita bisa lihat hasil akhirnya. Udah bening kembali guys. Sekarang udah masuk ke proses poles nih. Tadi udah bersihin kerak-kerak di sela-sela. Sekarang saatnya kita proses poles atau paint correction namanya. Paint correction itu maksudnya adalah kita menghilangkan goresan-goresan halus ya. Seperti ini nih, ini before-nya, ini after-nya. Tapi ini belum di finishing ya guys ya. Nanti akan ada satu tahap lagi untuk finishing. Bagian-bagian yang kecil kita pakai mesin yang kecil juga. Lalu untuk bagian yang rata atau yang besar kita pakai mesin yang gede. Ada Abang Ilham sedang poles kaca juga ya. Dia bersih-bersihin kerak-keraknya di pinggir. Sini ada Dimas. Bang Hendra lagi tahap finishing guys. Kalau kalian perhatikan, kita pakai foam yang lebih halus dan lebih empuk untuk finishingnya. Ini warna hitam. Kalau untuk cutting warna hijau guys. Sekarang saatnya kita lihat before and afternya. 50 by 50 guys. Tara, ini before-nya. Ini after. Bam. Before nih sebelah kiri masih banyak goresan halus. Ini afternya sebelah kanan. Sudah bersih dari goresan halus kurang lebih 95% lah. Kalau udah begini udah ready to coating. Before, after. Ini proses mobilnya, proses poles mobilnya udah selesai ya. Ini udah sampai tahap finishing. Sekarang lagi proses eraser. Kita pakai cairan ini alkohol base ya, untuk ngilangin minyak-minyak bekas polesan, supaya nanti coatingnya itu bisa bonding atau ngikat dengan sempurna. Next, setelah panelnya ready, baru kita aplikasikan coating. Kita sudah upgrade bahan coating kita menggunakan light. Si quartz light guys. Proses paint correction dan coating sudah selesai guys. Ini sekarang kita lagi proses detailing. Sisa-sisanya nih seperti grill, bagian dalam spion, lalu engsel-engsel pintu, dan velgnya. Kita coba cek, ini velg yang belum dikerjakan. Masih banyak stain ya, kerak-kerak tanah. Yang ini sudah selesai dikerjakan. Kelihatan nggak guys perbedaannya before and afternya? Akhirnya pengerjaan HRV udah selesai guys. Sekarang saatnya kita cek yuk before and afternya. Oke, paling pertama kita cek dari kap mesin. Tadi di sini banyak jamur dan goresan halus. Sekarang sudah bersih semua. Next, di bagian kaca juga tadi banyak noda-noda jamur ya. Sekarang juga udah bersih dan licin. Berikutnya kita cek bagian belakang. Kalau kalian inget nih, tadi logo-logo banyak kerak-kerak kotoran ya. Sekarang sudah bersih. Sampai ke sana guys. Oke guys, jadi segitu dulu ya video vlog moles kali ini. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat bagi yang nonton.
I'll see you in the next video. Bye.